Orang-orang yang jadi menteri itu rata-rata pebisnis. Dan dia jalur jadi menteri semua, ada urusan di bawah meja yang dibereskan sebelum jadi menteri. Yang di atas meja itu cuma janji kampanye, Bang Indra. Republik ini republik amplop. Semua urusan dibereskan di bawah meja. Yang di atas meja itu ditaruh janji-janji kampanye omong kosong itu. 18 juta lapangan kerja dan seterusnya. Semua diberesin di bawah meja. Rapi. Bagi-bagi kuenya. Tiba-tiba ada seorang jadi menteri, hartanya cuma 1 miliar. 3 tahun kemudian 20 miliar. 3 tahun kemudian 40 miliar. Loh, saya tanya pada KPK. KPK itu preventifnya di mana? Tindakan preventifnya di mana? Itu kan harus dimitigasi. Kalau LHKPN itu sekedar hanya mengadministrasikan kekayaan pejabat, ya bubar aja. Untuk apa? Kita administrasikan kekayaan pejabat buat apa? Yang kita perlukan adalah ketika ada lonjakan harta dari setiap orang yang menjabat, pertanyaan mendasarnya, dia gunakan tidak kekuasaan itu untuk untuk berbisnis atau untuk menolong orang berbisnis untuk mendapatkan keuntungan. Gunakan tidak? 80% pejabat di Republik ini menggunakan jabatan untuk berbisnis. Itulah Republik ini hancur. Itu juga rakyat menjadi menderita, ditipu tiap hari. Saya punya keyakinan, Bang. Ada waktunya mereka ini lari terbirit-birit. Percaya sama saya. Omongan saya ini pegang. Ada waktunya mereka lari terbirit-birit seperti pejabat di Bangladesh yang dikejar sampai lari terbirit-birit itu. Ada waktunya. Apa kejadian kemarin di Jogja itu pijarnya apa katakanlah awal dari itu semua? Atau saya tidak mengatakan itu potensi, tetapi setiap peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi hari ini itu sebetulnya menyembunyikan kemarahan rakyat. Ya, kemiskinan semakin masif, ya, BBM naik tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pengumuman, tanpa ada klarifikasi, ya. Kemudian orang dipaksa semua menggunakan Pertalite, tapi kemudian langka dan seterusnya, ya. Transaksi menjadi mahal karena distribusi sembako dan seterusnya menjadi mahal karena BBM dan seterusnya. Ini semua tekanan nih. Kelompok menengah kita yang tadinya yang punya tabungan 3,4 juta orang sudah turun tinggal 1,4 juta. Bayangin sudah hilang 2 juta orang, Bang. Artinya nanti ada depresi itu penerimaan pajak tuh. Karena orang yang bayar pajak sudah berkurang. Sementara negara lagi ngejar orang. Abang orang di toilet aja disuruh bayar pajak, Bang. Dikejar sampai orang ke toilet, sampai ke restoran, lu bayar pajak lu. Kalau enggak, rekening lu diblokir. Abang bayangin aja, negara ini kayak preman, saya bilang. Kewajiban pajak gitu kemudian dihubungkan dengan kita dikasih punishment bahwa kalau Anda nggak bayar pajak, saya blokir rekening Anda. Ini negara kayak apa? Jadi negara ini kacau, Bang. Kacau betul. Memang harus revolusi. Nah, saya ingin Presiden Prabowo membereskan itu.